kita bisa ketemu lagi after 1 month, kita break, kita istirahat, dan saya percaya kita sudah diberikan kekuatan yang baru dari mulai permulaan tahun ini 2021, kita mau meresponi tahun 2021 dengan entusiasme, dengan sukacita, dengan bergembira, bukan lagi dengan beban-beban, tapi kita mau memasuki tahun 2021 dengan pemikiran yang penuh dengan kemenangan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang endurance, daya tahan, karena ini yang saya rasakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita diuji daya tahan kita. Sampai berapa kuat kita untuk jalan ini. Karena di tahun 2020 sebetulnya bagi saya itu adalah tahun persiapan. Di mana tahun 2020 kita mengalami begitu banyak hal yang baru. Misalnya kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh keluar rumah tanpa masker. Dulu kan kita nggak pernah pakai masker yang begitu tidak enak. Tapi sekarang karena kita sudah terbiasa, oke-oke aja gitu. Kita kerja udah nggak usah keluar rumah, kita banyak bekerja di rumah. Bahkan anak-anak kita sekolah pun mereka harus dari rumah. Segala sesuatu dari rumah. Dan kita mesti banyak cuci tangan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh harus jaga jarak. Begitu banyak hal-hal yang baru yang kita alami di tahun 2020. Dan kira-kira mau akhir 2020 itu kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Sudah menjadi oke, kita ini sudah menjadi new normal kita. Tapi di depan kita ini masih begitu banyak sekali permasalahan. Kita semua menyadarinya ya. Begitu banyak hal-hal yang belum terselesaikan sebenarnya. Dan juga nggak tahu mau diselesaikannya bagaimana caranya gitu. Tapi kita tetap harus menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, saya merasakan tahun 2021 ini kita sedang diuji. Kita sedang harus mempersiapkan juga daya tahan kita, endurance kita, supaya kita tidak gugur di tengah jalan, supaya kita tidak burn out, supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Tujuan kita hanya satu, yaitu ada di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan kita. Dan kita mau menjalani hari-hari ini di tahun 2021 ini bukan dengan dengan kekhawatiran, bukan dengan hati yang menggerutu, tapi kita mau menjalani tahun 2021 ini dengan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan. Ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan. Bagaimana kita membangun daya tahan kita, endurance kita. Bagaimana caranya? Oke, satu, kita harus mengerti tujuan dari pencobaan atau masalah yang kita hadapi, dan kita harus menanggapinya dengan benar. Kita baca di Roma 3-5. Saya baca yang dari versi Inggris dulu ya. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Dalam versi Indonesianya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kalau kita baca dari ayat Roma 5:3-5 ini,
kita lihat bahwa di dalam penderitaan itu pun Tuhan mempunyai tujuan buat kita, yaitu supaya kita semakin kuat dalam menghadapinya, supaya kita dari ketekunan mempunyai ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak akan pernah gagal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan itulah yang kita harus mengerti dulu, bahwa di dalam kesengsaraan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, ada suatu tujuan yang dari Tuhan. Seperti example-nya, kalau kita dalam suatu pertandingan, pasti setiap peserta itu akan melakukan sekuat tenaga. Rasanya udah capek lari ya, sudah capek, sudah mau give up, tapi karena dia tahu tujuan dia adalah untuk menang, untuk mendapatkan piala, untuk mendapatkan hadiah, dia akan curahkan seluruh tenaganya sampai akhirnya. Dan inilah kita. Hidup kita ini adalah pertandingan untuk kita mencapai tujuan kita. Kira-kira 20 tahun yang lalu, ini yang saya alami juga. Saya menghadapi masalah di dalam keluarga saya. Dan waktu itu, waktu saya berteriak sama Tuhan, Tuhan hanya memberikan satu ilustrasi kepada saya. Tuhan memberikan suatu bayangan bahwa ada satu rumah ini sedang direnovasi. Bukan dihancurkan, tapi rumah ini direnovasi. Waktu rumah itu direnovasi, pasti kan ada yang diketok, ada yang dicabut dengan paksa, ada yang dipaku. Banyak hal-hal yang menyakitkan terjadi. Tapi kalau seumpamanya rumah ini bisa berteriak, dia pasti teriak kesakitan. Tapi setelah rumah ini jadi, ia akan menjadi lebih indah dan dari sebelumnya. Dan itulah pengertian yang Tuhan berikan pada saya waktu saya menghadapi masalah saya. Bahwa rumah saya sedang direnovasi supaya rumah saya akan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Dan karena saya mengerti tujuannya, saya mengerti tujuan daripada penderitaan saya, masalah saya itu, saya kuat. Saya tetap tahu, oh ya enggak apa-apa, ini cuma direnovasi. Ini cuma direnovasi. Pasti semuanya itu indah pada akhirnya. Dan benar, ibu-ibu, apa yang saya alami, rumah saya jadi lebih indah. Hubungan saya dengan suami saya jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan kita lebih mengerti akan kasih Tuhan. Dan itu sungguh suatu pengalaman yang wow, membuat saya itu tidak bisa terlupakan. Karena saya mengerti Tuhan itu memberikan selalu yang terbaik. Dan dalam keadaan sekarang ini pun kita harus tetap kuat. Saya pun harus tetap kuat. Saya harus tetap bergairah untuk menghadapi hari-hari depan saya. Walaupun sebetulnya di dalam kehidupan keluarga saya pun masalah juga masih banyak ya. Bisnis-bisnis kita masih banyak yang belum bisa berjalan seperti normal. Tapi saya percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin, dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Saya pegang janji Tuhan di Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bagi Tuhan, padang gurun, padang belantara itu tidak ada yang mustahil. Dia dapat membuat sesuatu di tengah-tengah padang gurun dan di padang belantara. Dan seperti yang kita ketahui ya, kita akan masuk ke dalam new norm, era yang baru. Jadi saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang bagus, yang indah. Dan di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya rindu untuk menerima semua yang Tuhan sudah janjikan ini. Oleh karena itu saya harus kuat. Saya harus kuat untuk menghadapi hari-hari ini.
Apa yang di depan saya nggak tahu, tapi saya sudah harus mempersiapkan diri saya sekarang ini supaya saya endurance, supaya saya daya tahan saya tetap tinggi, tidak akan runtuh, tidak akan gagal. Dan kadang-kadang juga Tuhan izinkan pencobaan itu untuk mempersiapkan kita sebelum kita menerima janji-janji Tuhan. Karena kalau karakter kita belum siap untuk menerima janji-janji Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu bukan menjadi berkat, tapi bisa menjadi batu sandungan. Jadi Tuhan tuh mempunyai suatu rencana buat kita. Jangan takut. Dan kita lihat yang kedua, jangan melihat ke belakang dan jangan menggerutu. Di Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Hal-hal dulu itu apa sih? Hal-hal tahun lalu. Udah kita jangan ingat. Hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan, trauma-trauma, udah itu adalah suatu pengalaman, suatu pengajaran buat kita. Tapi jangan terus dibawa pengalaman-pengalaman itu ke dalam perjalanan kita yang ke depan. Dan juga hal-hal yang dulu yang kita nikmati, tapi sekarang kita tidak bisa menikmati lagi. Misalnya, kita dulu bisa berpergian kemanapun dengan kita bisa pergi, mau shopping kapanpun juga sudah bisa, apapun yang kita mau makan juga ke restoran mana aja bisa. Tapi sekarang kita dilimitkan, kita jangan ke sini, jangan ke situ, jangan ini. Dan kita juga pun nggak bisa travel gitu. Saya sendiri kalau saya memikirkan apa-apa semua yang lalu itu, saya pun jadi sedih gitu. Kapan ya saya bisa melakukan semuanya itu? Udah bosen juga kan terus ada di sini terus nggak bisa kemana-mana begitu. Tapi saya belajar kalau saya mengikuti isi hati saya, kedagingan saya ingin dong mengingat-ingat yang lalu, aduh enaknya gitu. Tapi kalau saya mengingat-ingat hal-hal yang lalu yang bisa saya lakukan itu membuat saya menjadi kesal dengan keadaan saya saat ini yang saya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi itu kekesalan kita itu kita membuat kita menggerutu. Waktu kita menggerutu, kekuatan kita pun jadi sedikit-sedikit menghilang. Gitu. Jadi saya nggak mau terlalu memikirkan apa yang saya bisa lakukan di tahun-tahun yang lalu, tapi saya hanya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan pada saat ini, karena saya perlu membangun endurance saya, stamina saya, supaya saya kuat dan saya tidak tergoda dengan hal-hal yang lalu. Begitu juga seperti kayak orang Israel itu kan, waktu mereka dibawa keluar dari perbudakan, kenapa mereka bisa mengembara 40 tahun? Karena mereka ngomel terus. Karena mereka terus membandingkan keadaan mereka saat itu yang sudah begitu baik Tuhan peliharakan, masih di-compare dengan waktu mereka di Mesir di dalam perbudakan itu. Dan mereka tidak bisa mengucap syukur. Selama kita terus mengingat yang lalu-lalu terus yang kalau yang lalu lebih enak yang lalu, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Tapi kita lihat apa yang kita punya saat ini supaya kita bisa tetap selalu mengucap syukur, karena dalam pengucapan syukur itulah kekuatan kita. Kita menghargai Tuhan, kita menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Ketiga, fakta bukan kebenaran. Ini yang mungkin ibu-ibu juga sering dengar ya, kita di Life Center ini, di Women's Talk kita sering sekali mengatakan fakta bukan kebenaran. Tapi ini benar, fakta itu bukan kebenaran. Apa yang kita lihat di sekitar kita saat ini, itu bukanlah kebenaran. Tapi kita juga tidak mendinai bahwa fakta itu ada. Fakta itu tetap ada. Tapi kita tidak hidup dengan fakta. Kita hidup dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dari firman Tuhan. Karena hanya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Karena di dalam Tuhan kita tahu rancangannya itu sempurna. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kita jangan percaya dengan fakta. Kita lebih baik percaya kepada firman Tuhan.
2 tahun ini yang saya alamin juga. 2 tahun yang lalu, pada waktu cucu saya eh, sakit cukup serius dan dia pada benar-benar sekarat, ya, dia berjuang untuk hidup gitu. Dan suatu hari saya lagi melihat keadaan dia dan hati saya hancur, dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa ini anak jadinya ntar? Karena walaupun dia bisa hidup, apa yang terjadi dengan otaknya? Kita juga nggak tahu, karena dia selama 5 hari dia kekurangan oksigen, so oksigen sangat rendah sekali. Dan seperti audible, saya dengar Tuhan mengatakan, kamu mau melihat dengan mata saya atau dengan matamu? Saya bilang, Tuhan, saya mau melihat dengan matamu. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan akan preserve, Tuhan akan jagai seluruh tubuh dia, jiwa dia, roh dia, setiap organ-organ yang penting pada dia, Tuhan akan preserve, Tuhan akan jagai. Dan waktu saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, saya tangkap. Dan saya ucapkan syukur, saya berterima kasih. Sejak hari itu, keluarga saya menjalani hari-hari kita hanya berpegang pada janji Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Itu adalah kebenaran. Fakta, cucu saya sedang tergeletak, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Tapi itu yang memberikan kepada saya kekuatan. Itu yang membuat saya endurance. Selama beberapa bulan itu, saya boleh tetap berjalan dengan damai sejahtera. Karena saya tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan fakta yang menentukan keadaan cucu saya, tapi Tuhan Yesus yang menentukan cucu saya. Dan cucu saya sekarang, dia sehat, dia sangat pandai, dan dia sudah ke sekolah, dia normal, tidak ada satu kekurangan apapun. Semua yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Tidak ada satu kecacatan apa-apa, kecuali di lehernya sini yang bekas dioperasi itu, dan di bagian punggungnya di belakang itu aja. Secara mental, kepandaian, semuanya dia normal. Semua dokter yang melihat keadaan dia itu terheran-heran. Dokter-dokter hanya bilang, ini cuma karena mujizat. Ini cuma karena mujizat. Dan oleh karena itu, kalau kita melihat hanya dengan mata jasmani, kita akan patah semangat. Kita bakal distracted. Dan ini adalah keinginan musuh kita, si iblis, supaya kita tidak sampai ke tanah perjanjian, supaya kita tidak sampai kepada destiny kita, gugur di tengah jalan. Di 2 Korintus 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu, serahkan seluruh ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat dengan mata Tuhan. Bukan melihat kepada fakta, tapi melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Di Yesaya 9:3 dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saya suka yang versi Inggrisnya. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulder. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. Tuhan itu sudah mematahkan semua beban-beban kita. Yoke, break the yoke of slavery, perbudakan dari beban-beban kita. Dan Tuhan telah berkorban bagi kita di atas kayu salib untuk mengambil semua beban-beban kita. Dan kalau kita misi terus berjalan dengan beban, sebetulnya Tuhan itu tidak mau kita berjalan dengan beban. Karena Tuhan tahu kalau kita berjalan dengan beban, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan mempunyai endurance. Kita tidak akan mampu berjalan lama. Sebentar dengan kita mempunyai beban yang berat, pasti kita cepat capek kan? Kita pasti akan cepat gugur. Tapi sebetulnya Tuhan tuh memberikan kepada kita beban yang kita bisa tanggung.
Tuhan tahu kekuatan kita. Tapi apa? Seringkali kita sendiri yang menambahkan beban-beban di belakang kita. Mulai saat ini, ibu-ibu, jangan tambahkan beban, tapi tanggalkan beban itu. Karena Tuhan berkata sudah, bahwa Tuhan sudah break the yoke of their slavery. Tuhan sudah mengambil beban-beban itu untuk kita. Sekarang kita mau menyerahkan beban itu atau tetap kita mau bawa? Itu adalah pilihan kita. Jadi yuk kita sama-sama. Kita nggak mau bawa beban. Kita nggak mampu jalan panjang. Padahal kita tahu perjalanan kita ini jauh, nggak tahu sampai kapan. Kita letakkan beban-beban kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan solusi dan hanya Dia yang bisa mengambil beban-beban kita. Jangan kita ambil kembali. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan iman, dengan iman dan pengharapan. Jangan terus mengingat-ingat hal negatif atau berfokus kepada masalah. Mazmur 23 ayat 5 kita lihat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Waktu saya mengalami cucu saya yang dalam keadaan sekarat itu, pada suatu kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita waktu itu tidak dalam damai sejahtera, kita pasti ribut satu dengan yang lain, kita bingung, kita banyak sekali permasalahan, lebih banyak ya. Tapi saya sangat bersyukur karena seluruh keluarga kita ada di dalam damai sejahtera. Dan pada suatu pagi waktu saya lagi doa pagi, saya bilang, aduh Tuhan, saya bersyukur kalau kita mempunyai damai sejahtera yang daripadamu. Dan Tuhan memberikan saya impresi, Mazmur 23 ayat 5. Inilah yang saya alami damai sejahtera itu, yang Tuhan maksud di dalam Mazmur 23 ayat 5. Bahwa Tuhan menghidangkan, kita menikmati hidangan yang Tuhan berikan. Itu kita menikmati apa yang kita lalui. Karena Tuhan yang berserta dengan kita. Tuhan seolah-olah memberikan hidangan di depan musuh kita. Bayangin, musuh kita kesel nggak? Kita mau digojlok, mau diapain, tapi kita bisa tenang aja damai sejahtera. Yang kesel kita atau di musuh kita? Musuh kita kan. Jadi seperti Tuhan itu memberikan hidangan di depan musuh kita. Luar biasa ibu-ibu. Itu menjadi suatu pengertian pada saat saya, oh begitu ya Tuhan, artinya memberikan hidangan di depan musuh kita. Jadi ibu-ibu, mari kita lakukan itu. Biar si musuh kita kecelek. Supaya dia tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan. Oke, keempat. Look up. Di dalam ayat Matius 6:33 kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Versi TPT-nya, jadi di atas semuanya, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Di Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kita tersesat karena kita tidak tahu jalannya ke situ. Nah, Alkitab kita itu, firman Tuhan itu adalah penunjuk jalan kita untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi ibu-ibu, kita harus menekuni apa yang diajarkan Tuhan melalui Alkitab. Kita harus seek first, cari, usahakan. Karena di dalam Alkitab itu kita mendapatkan kasih, mendapatkan jawaban dari segala permasalahan kita. Kita tidak akan nyasar, kita tidak akan salah jalan. Karena
Alkitab itu adalah peta dan manual untuk hidup di dalam kebenaran, sumber kekuatan dan sumber kasih. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita baca di Roma 5, 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebetulnya di Roma 5:12 ini dikatakan kita sudah diberikan iman, kita diberikan ada di dalam damai sejahtera, ya kan? Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberikan, kita sudah disediakan semuanya. Sekarang yang kita harus lakukan yaitu meresponi, mempraktekkan, menghidupi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita membangun stamina kita tidak sendiri, tapi kita sudah diberikan fasilitas oleh Tuhan. Ya, kita hanya harus mengaplikasikannya di dalam hidup kita sehari-hari. Kelima, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kita melayani sesama itu, kita bisa menghargai kehidupan kita sendiri, lebih menghargai kehidupan kita, dan itu juga mengalihkan fokus kita dari permasalahan kita. Kalau kita hanya berfokus kepada masalah kita akan capek, kita akan patah hati, patah semangat. Tapi pada waktu kita memfokuskan fokus kita kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu melayani sesama kita yang memerlukan pertolongan kita. Itu akan memberikan kepada kita suatu pengarahan fokus kita kepada yang lain. Dan kita dengan sendirinya, beban kita itu tidak akan terasa berat lagi, akan lebih ringan. Dan itu saya alami juga pada permulaan pandemik ini. Saya juga merasa khawatir, saya merasa takut ya, karena seluruh bisnis kita itu dalam posisi pause, berhenti. Dan oleh karena saya ketakutan saya sendiri, saya menjadi orang yang tidak bisa memberkati orang lain. Saya menjadi sangat hati-hati dengan apa yang saya keluarkan, apa yang saya spend gitu. Tapi pelan-pelan setelah dan saya tahu itu tidak benar gitu ya. Tapi pelan-pelan dengan iman saya semakin hari semakin lebih kuat, saya lebih mengerti apa tujuan ini. Saya mulai memfokuskan fokus saya bukan kepada permasalahan saya, ketakutan saya. Saya mulai memfokuskan untuk bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan setelah saya lakukan, saya bisa kembali memberkati orang lain. Dan saya melihat, waktu saya memberkati orang lain itu menerima sukacita. Itu membuat hati saya juga ada sukacita. Dan saya tidak lagi memfokuskan diri pikiran saya kepada masalah saya, ketakutan saya. Tapi saya percaya Tuhan yang sudah mengambil alih segala permasalahan saya, dan saya pasti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Karena dengan saya pikirin saya apapun, saya tidak bisa mempunyai jalan keluar apapun. Tapi saya percaya hanya bersama dengan Tuhan, ketaatan kita meresponi apa yang Tuhan mau, itulah jalan keluar bagi kita. Ibu-ibu, biasanya pada permulaan tahun kita ini membuat resolusi ya, komitmen untuk supaya kita bisa memperbaiki apa yang kita sudah lakukan di tahun 2020, tahun 2021 ini supaya kita lebih baik. Dan apa yang komitmen yang saya ambil adalah saya mau mempelajari firman Tuhan, Alkitab, dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar baca sebagai pengetahuan, tapi saya mau merenungkan dan saya mau menerima isi hati Tuhan. Dan karena saya tahu, kalau saya tidak merenungkan, tidak mendalami apa yang Tuhan
katakan di dalam firman itu, I will miss the target gitu. Karena saya butuh pimpinan Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan step by step sesuai apa yang Dia katakan. Oleh karena itu saya harus mampu mendengar apa yang Tuhan mau lakukan. Kita tidak bisa lagi bergantung kepada orang lain, tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara juga langsung dengan saya, dan saya mau berjalan step by step dengan Dia. Karena saya tidak tahu nih berapa lama apa perjalanan saya ini, saya perlu mempunyai endurance untuk saya berjalan terus melanjutkan journey saya ini. Saya dulu suka merenungkan, tapi hanya merenungkan gitu apa yang membaca renungan gitu, karena sudah ada ya, penjelasannya. Tapi hari-hari ini saya tetap lakukan itu, tapi saya juga memperdalami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan kita hanya mengandalkan orang lain, tapi kita harus belajar sendiri untuk menerima isi hati Tuhan. Supaya iman kita kuat dan kita mempunyai daya tahan yang tinggi, endurance, kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan, sertakan Dia. Setiap hari, ajak Dia bergaul, ajak Dia berbicara di dalam setiap aktivitas kita, involve Him, ikut sertakan Dia. Seperti kita dengan suami istri, kita kan selalu mau berbicara, begitu juga dengan Tuhan. Karena kekristenan adalah relationship dan metodenya adalah partnership. Kita ini hanya partner. Tuhan sudah menyediakan semuanya, kita hanya partner untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Di Mazmur 50 16-17 ini adalah suatu firman yang sangat menegur saya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebutnya perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Saya suka yang versi Inggris ya. But God says to the wicked, why bother reciting my decrees and pretending to obey my covenant? Lanjut. For you refuse my discipline and treat my words like trash. Kalau kita tidak meresponi apa kata Tuhan, itu seperti kita memperlakukan firman Tuhan itu seperti sampah. But giving thanks is a sacrifice that truly honor me. If you keep to my path, I will reveal to you the salvation of God. Jadi ketaatan itu adalah ketaatan itu kita sangat, dengan ketaatan kita sangat menghormati Tuhan. Di Markus 12:30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah yang terutama. Jadi kita harus meresponi apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi Dia dengan mentaati, menghormati perintah-perintahnya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tak mungkin Ibrani 11 ayat 6. Oh, nggak ada ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di situ dikatakan yang sungguh-sungguh mencari, seek Him above all else, lebih dari yang lain. Itu membutuhkan suatu usaha, membutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan kedagingan kita, membutuhkan komitmen, membutuhkan waktu. Bukan sekedar membaca, tetapi kita harus merenungkan, memikirkan sampai kita menangkap isi hati Tuhan. Itulah yang kita harus lakukan hari-hari ini untuk membangun stamina, endurance kita. Di Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan,
Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini tadi saya dalam kita doa kita pun, dalam kehidupan doa kita juga harus berdoa berdasarkan iman yang teguh supaya kita tidak menduakan hati kita, takut tapi minta iya atau enggak, kita tetap mesti harus punya iman bahwa iya, semua yang kita minta itu ya dan amin, karena pikiran kita itu selaras dengan pikiran Tuhan. Jadi jaga stamina kita ibu-ibu, banyak minum vitamin. Vitamin dapat kita dapatkan dari mana? Mempelajari firman-Nya dan minum air yang banyak, air kehidupan yang ada di dalam hadirat-Nya. Dalam perjalanan kita ini adalah perjalanan di padang gurun, wanita-wanita perkasanya Tuhan. Kita adalah penopang dan penolong dari suami dan anak-anak kita. Dan jangan kita kehilangan kekuatan, jangan kita gugur. Kita harus tetap mempunyai kekuatan yang tinggi, endurance, supaya kita bersama dengan keluarga kita sampai kepada tujuan kita. Dan harus kita ketahui bahwa kita tidak sendiri. Di dalam perjalanan ini, Tuhan beserta kita. Dan kita mengenal bahwa Dia mengasihi kita. Dan Dia adalah Allah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Dan sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama untuk meminta kepada Tuhan untuk kita diberikan hikmat. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita baca dari doa ini, dari Efesus 1, 17-23. Kita baca bersama-sama karena ini doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Yuk kita mulai ya. Kami sehati meminta kepada Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Kami sehati supaya Engkau menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Engkau bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang dikerjakan oleh-Mu di dalam Kristus dengan membangkitkannya dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan pengusaha dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan-Mu di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan oleh Engkau kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan Engkau yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.